Perkenalkan, nama saya Farah Rifdah, NIM 180301148 dari kelas manajemen 5C pagi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sikap konsumen. Sikap memainkan peran penting dalam membentuk perilaku seseorang. Merupakan evaluasi yang menyeluruh yang merespon seseorang secara konsisten, berkenaan dengan objek dan alternatif lainnya. Sikap menempatkan seseorang dalam satu pikiran, yaitu suka atau tidak suka. Karakteristik sifat sendiri ada 3, yaitu memiliki intensitas dan derajat. Kedua, memiliki struktur. Yang ketiga, dapat dipelajari. Yang pertama, memiliki intensitas dan derajat, yaitu maksudnya menunjukkan apa yang dirasakan seseorang. Yang kedua, memiliki struktur, maksudnya sikap seseorang cenderung tetap, namun kadang berubah meskipun tidak bisa cepat. Yang ketiga, dapat dipelajari, maksudnya sikap merupakan hasil dari pembelajaran individu. Sumber sikap sendiri ada 2, yaitu dari pengalaman sendiri atau pribadi, yang kedua dari kelompok atau dipengaruhi oleh anggota kelompok lainnya. Selanjutnya adalah fungsi sikap. Fungsi sikap sendiri ada 4, yaitu yang pertama fungsi penyesuaian, yang kedua fungsi pertahanan ego, yang ketiga fungsi pengekspresian, dan yang keempat fungsi pengetahuan. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian sendiri maksudnya mengarahkan kepada objek yang disenangi. Yang kedua adalah fungsi pertahanan ego, yaitu fungsi yang melindungi diri untuk mempertahankan citra pada diri seseorang. Yang ketiga fungsi pengekspresian, yaitu fungsi untuk mengekspresikan diri. Yang keempat yaitu fungsi pengetahuan, untuk memahami sikap seseorang. Yang terakhir yaitu komponen sikap. Komponen sikap sendiri ada 3. Yang pertama yaitu komponen kognitif, yang kedua komponen afektif, dan yang ketiga komponen perilaku. Yang pertama yaitu komponen kognitif, maksudnya adalah kepercayaan seseorang terhadap objek. Yang kedua komponen afektif, yaitu reaksi seseorang kepada objek. Yang ketiga yaitu komponen perilaku, maksudnya respon seseorang terhadap objek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen di sini adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, organisasi itu memilih atau membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, ide, jasa, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu faktor budaya. Budaya, subbudaya, dan kelas sosial sangat penting bagi pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Masing-masing budaya terdiri dari sejumlah sub-budayanya yang lebih menampakkan identifikasi dan sosialisasi khusus bagi anggotanya. Subbudaya mencakup kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan wilayah geografis. Yang kedua yaitu faktor sosial. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok, acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. Kelompok acuan membuat seseorang menjalani perilaku dan gaya hidup baru dan mempengaruhi perilaku serta konsep pribadi seseorang. Kelompok acuan menuntut orang untuk mengikuti kebiasaan kelompok sehingga dapat mempengaruhi pilihan seseorang akan produk dan merek aktual tersebut. Yang ketiga yaitu faktor pribadi. Keputusan pembeli juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dan tahap
dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian, dan konsep diri, serta nilai dan gaya hidup pembeli itu tersebut. Dan yang keempat dan yang terakhir yaitu faktor psikologis. Satu perangkat proses psikologis berkombinasi dengan karakteristik konsumen untuk menghasilkan proses keputusan dan proses pembelian. Adapun 4 proses psikologis paling penting yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori secara fundamental yang dapat mempengaruhi tanggapan konsumen terhadap berbagai rangsangan pemasaran. Adapun teori-teori yang mempengaruhi perilaku konsumen, ada 3 teori. Yang pertama yaitu teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro yaitu teori yang bahwa setiap konsumen akan berusaha mencapai kepuasan yang maksimal. Mereka akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsinya, di mana kepuasan ini sebanding atau lebih besar dengan marginal utility yang diturunkan dari pengeluaran yang sama untuk beberapa produk yang lain. Yang kedua, yaitu teori psikologis. Teori psikologis ini yaitu mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Di bidang psikologis ini sangat kompleks dalam menganalisa perilaku konsumen karena proses mental tidak dapat diamati secara langsung. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu teori antropologis. Teori antropologis yaitu teori yang menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagaimananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang konsumen, kepuasan konsumen. Pengertiannya ada di slide 1, tapi kepuasan konsumen itu penjelasan gampangnya itu setelah kita seperti contoh kita telah pergi ke satu rumah makan, sebut saja rumah makan A. Nah, setelah kita di sana itu apa yang kita rasakan, apa puas tentang pelayanannya, makanannya, atau merasa kurang, itu adalah kepuasan konsumen. Terutama kepuasan konsumen yang pertama adalah kualitas produk. Jika suatu produk memiliki kualitas yang bagus, pasti pelanggan akan mengalami kepuasan setelah membelinya. Yang kedua adalah kualitas pelayanan. Ini adalah pekerja yang bekerja di perusahaan itu memberikan pelayanan yang bagus pada pelanggan atau enggak. Yang ketiga adalah emosional. Contoh seperti setelah kita memakai barang itu, kita akan bangga karena memakai barang itu, seperti barang branded, contoh handphone, iPhone, pakaian bermerek. Yang ketiga adalah harga. Harga yang dimaksud di sini adalah harga yang proporsional untuk barang yang dibeli. Contoh kalau HP dengan spesifikasi bagus, tidak mungkin harganya terlalu murah, tapi proporsional. Yang kelima adalah biaya. Pelanggan lebih suka untuk membeli sesuatu barang yang tanpa ada biaya tambahan, contoh tanpa biaya ongkir, biaya perawatan, dan sebagainya. Pengukuran kepuasan konsumen yang pertama, sistem keluhan dan saran. Kita bisa sebagai organisasi bisnis bisa memberikan kepada konsumen untuk pemilihan keluhan dan saran. Jika mereka mengalami kurang puas dengan pelayanan atau produk, bisa mengeluh atau memberi saran. Yang kedua adalah go-shopping, seperti jika seandainya kita membuat rumah makan, bisa menyuruh orang untuk seperti pelanggan biasa dan menilai apa yang kurang dan apa yang sudah bagus. Yang ketiga adalah host customer analysis. Jika ada pelanggan kita yang tidak menggunakan produk kita lagi, sebaiknya perusahaan menghubunginya untuk mengetahui apa yang kurang dan menyebabkan pelanggan itu tidak menggunakan jasa layanan perusahaan lagi. Nomor 4 adalah survei kepuasan pelanggan, yaitu menyebarkan pamflet atau sebagainya, dan para konsumen mengisi seberapa puas mereka menggunakan jasa dan layanan perusahaan.